Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya rodok kenceng bar makan siang. Padahal urung. Turun yang terhormat Bu Irna selaku Kaprodi, juga Bu Neneng, tandem kuliah saya. Perawat, dosennya siapa? Bu Neneng juga. Oh, pantesan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mengenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama nanti adalah Mbak apa Bu? Kakak. Bu Yeni Maula. Ini adalah ketua Wetpari. Yang dari Karanganyar ada? Yang dari Karanganyar? Mana? Belum tahu ngelihat Mbak Yeni. Mbak Yeni ini ketua Wetpari, Wira Muda Unggul, Wira Muda Tangguh Bumi Intan Pari. Ini adalah komunitas UMKM di Karanganyar yang berbadan hukum, ber-BH. Oke, Mbak Yeni, waktunya silahkan, monggo.
Ya. Oke, nanti dulu belum. Jadi kita tanya dulu, kita tiktokan dulu. Nah, dulu memulai usaha tahun berapa? Saya itu mulai usaha jasa pertama kali. Laundry. Jadi teman-teman 2005. Kalau Anda mau usaha, mulailah dengan masalah. Termasuk nanti ketika mau tugas akhir, memulainya juga dengan masalah. Nah, orang masalah bumeng karo Bu Neneng. Angger masalahnya apa? Nah, tanya dulu masalahnya apa. Di TikTok pun Anda kalau lihat yang FYP yang itu dilihat banyak orang adalah yang memulainya dari masalah. Baru misalnya gini, oh lantai kotor, bagaimana? Nah, ini solusinya, Anda menggunakan pel yang murah ini, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika merambah ke makanan, dulu apa makanan yang pertama? Tape ketan. Tape ketannya itu bedanya apa dengan tape ketan yang lainnya? Itu tadi ya, kalau saya tidak bisa membungkus pakai daun, saya tinggal cemplung-cemplung ke packing aja. Pakai packing. Oh iya. Jadi menggunakan packingan Mika. Jadi berbeda dengan yang lain kalau menggunakan mungkin daun pisang yang lainnya. Mungkin kalau daun pisang juga biaya produksinya juga lebih mahal. Nyarinya juga sulit. Maka ini menggunakan Mika. Terus apalagi selain tape ketan? Ada keripik motomaling. Beliau ini baru tahu, saya kasih tahu bahwa motomaling itu ternyata bermanfaat, justru penawarnya asam urat. Tahu enggak? Jadi yang bermasalah itu adalah melinjo dan yang lainnya. Tapi kulitnya itu adalah penawarnya. Waktu itu saya kasih tahu itu yo. Malah dia bingung, mosok sih? Kok mosok? Browsing dulu, begitu browsing. Nah itu akhirnya jadi kekuatannya motomaling. Saya jadi cuma produsen Pak. Oh. Membuat, jadi tidak pernah kurang tahu itu manfaatnya apa. Kemarin saya diberikan informasi dari Pak dosen yang satu ini. Kecil-kecil bisa bikin anak kecil. Informasi apa sama masuk ke beliau. Ya. Nah, motomalingnya itulah yang akhirnya sekarang tembus kurasi di Indomaret. Jadi kalau Anda di sepanjang Karanganyar pokoknya Indomaret, maka ada produknya Reva Food. Termasuk nanti ada produknya yang lainnya, biar cerita sendiri. Nah, maksud saya apa? Kalau Anda yang sedang mengambil mata kuliah ini, Anda bisa menggunakan produknya Mbak Yeni ini dimasukkan ke marketplace Anda sebagai bahan. Silakan. Jadi modelnya sekarang resellernya lah yang dibanyaki. Silakan. Kalau Anda kan alasannya biasanya, wah kita nggak kenal Pak sama produsen, nyari barangnya sulit. Sekarang tidak ada alasan. Kita kenalkan. Silahkan nanti habis ini Anda tiktokan harganya berapa.
Siapa yang sudah masuk ke TikTok Shop? Ada kemarin. Berapa? Kalau harganya itu 10.000 misalnya, ternyata begitu dimasukkan harganya 10.000, harganya di TikTok jadi berapa? 7.000-an. Padahal kalau kemudian dijual, penerimanya menjadi tetap 10.000. Nah, yang lainnya pun ada juga bisa dapat komisi. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Pertanyaannya mahasiswa nanti silahkan bergeser ke Mbak Indri dulu. Belum selesai. Belum selesai. Ya. Kliponnya kasihkan Mbak Indri. Kliponnya juga. Klipon ini. Ah, jelek ke. Mbak Indri ini dulu mantan saya. Anda pasti bisa nebak. Kenapa nggak jadi? Kenapa putus? Karena beda fisik, beda kasta. Karena melaku dari angka 10. Sehingga dengan alasan itu kita putus. Karena begitu mau meluk pasti nggak sampai. Nah, produknya Mbak Indri ini berbeda, bukan makanan. Salah satunya langsung buki kowe. Yaitu craft, silahkan. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada mau makan siang ya? Coba selamat siang teman-teman semuanya. Ya, kenalkan saya Indri, saya dari Kantor Sorong. Ini saya mau sedikit cerita tentang usaha yang saat ini yang dari tahun 2018 saya rintis sampai saat ini itu ada di craft ya. Siapa yang di sini suka
almari, kursi gitu tuh kan karena kalau barang baru datang baunya udah menyengat sekali ya bau kayunya ya. Nah, di situ saya jadi punya ini produk kalau memang bisa dipakai sama orang, terus habis itu masih bau kayu, pasti orang tuh akan bertanya-tanya ini aman nggak ya gitu, pakai barangnya yang dia gunakan itu aman nggak ya? Terus saya mikir, saya coba saya cari, ternyata menggunakan madu lebah itu bisa kita gunakan menjadi finishing dari produk dari kayu ini, gitu. Jadi tetap menggunakan bahan alami, jadi tetap kita bisa menggunakan produk-produk yang ada, yang maksudnya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk kita kembangkan menjadi sesuatu yang kita bisa gunakan untuk sehari-harinya kita. Jadi nggak cuma buat hanya bisa untuk jangka panjang juga ya untuk kayu seperti ini ya. Selain juga bisa kalau kita pakai itu lebih estetik kata orang ya. Kalau pakai kayu kayak ini kan orang makan kan, wih estetik banget ya Pak kalau pakai kayak gitu ya. Nah itu selain kita akan memberikan hal yang seperti itu, kita juga berikan sesuatu yang aman untuk seluruh customer-nya kami gitu ya. Yang di sini punya Instagram, punya TikTok, bisa nanti di follow, namanya itu Orami Handicraft. Nah nanti kalau teman punya TikTok atau punya Instagram bisa di follow. Dan produk ini juga bukan hanya setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Orami Handicraft ini punya ide, selain juga bisa digunakan untuk orang-orang maksudnya untuk kehidupan sehari-hari, kita kembangkan ini juga bisa jadi hampers. Nah, hampers sama dengan juga untuk seserahan ya. Biasanya seserahan kan adanya cuma sepatu ya kan, laptopnya, terus kemudian apa lagi? Siapa yang di sini sudah pernah dapat seserahan? Belum ada ya? Saya gagal dari pengalaman. Nah itu jadi ini juga bisa dijadikan ide untuk kalian mungkin ya dari teman-teman semua di sini yang next nanti nih aku mau kasih kado nih buat teman-temanku ya, kasih kado apa ya buat teman-teman. Nah ini bisa dijadikan ide buat kalian juga, bisa kami kembangkan juga, orang ini kembangkan produk ini kami kembangkan jadi hampers, jadi bisa selain juga bisa dijual untuk terpisah satu-satu ya, juga bisa dibeli dalam bentuk hampers begitu. Oke, ya. Oke. Mbak Yeni maupun Mbak Indri ini sudah ada TikTok, tapi masalahnya belum pakai TikTok Shop. Oke. Jadi nanti PR-nya kalian yang mengambil mata kuliah ini nanti bisa kerjasama bagaimana kalau saya masukkan TikTok Shop. Oke. Nah, yang sudah TikTok Shop, kenapa sih kok menggunakan TikTok Shop? Kenapa tidak misalnya Shopee atau menggunakan Tokopedia? Saya yang sudah bangun, gen ngerti. Kenapa? Ruangnya lebih luas. Kenapa? Bukan. Kalau kamu sudah menggunakan TikTok, kemudian TikTok kan digunakan untuk branding, digunakan untuk posting. Tetapi kalau udah di situ mau keluar masuk ke Tokopedia kan males. Ini psikologis. Maka gunakan TikTok itu sekaligus untuk shopnya. Dan kelebihannya adalah ketika menggunakan TikTok Shop, tokonya ini terpisah, reseller ID-nya ini terpisah. Begitu kamu misalnya kerja sama bos, nesu gitu loh, tokonya ini digadoknya dengan TikTok yang lain bisa. Kelebihannya itu. Mbak Indri mungkin juga Mbak Yeni nanti bisa kenapa kok sampai sekarang TikToknya baru dimanfaatkan untuk branding, meletakkan produk, belum digunakan untuk tokonya. Bagus. Oh belum. Suwe banget jawabnya. Kenapa? Enggak. Kalau Mbak Indri sendiri kenapa belum dimasukkan ke shopnya? Karena masalah belum ada waktu atau apa? Karena mungkin masih gaptek Pak. Belum belajar sampai sedang. Oke. Coba produk yang lainnya dilihatin, mungkin. Nih, ada juga ada sumpit sama sendok. Nah, ini juga kami juga dari orang juga menerima pesanan untuk souvenir. Nah, ini yang sering siapa yang
gebuk. Berapa macam? Berapa macam? Oke. Oke, terima kasih. Belum berhenti, nanti kita tiktokan lagi. Mas jenengan mau ngomong juga? Oh, Mas Dini aja. Oke. Ini mati, jenengan aja. Oh iya. Oke. Nah, yang ini adalah Mas Dini Prihantono. Febrianto, Pak. Febrianto. Lembancai kangelan regane larang. Nggih. Oh iya. Aku arep takon isin, makanya takone karo ini. Enggak, Pak, bukan jenengan malu, tapi saya yang memang slow respon, mohon maaf. Oh iya. Jadi nggih. Ora biar jelasan jadi. Mas Dini ini nama tokonya ALZ Snack. Nah, nanti tanya sendiri ALZ Snack itu apa. Ini produknya banyak banget, termasuk sirian saya, keripik pare. Karena uripku jek pahit. Monggo. Nggih, perkenalkan saya Dini Febrianto. Mungkin banyak yang nanya kok namanya Dini. Itu dulu jadi apa ya? Kayak dilema buat saya. Tapi sekarang saya ya wis lah, gitu aja kan. Dulu saya sering dipanggil Mbak Dini, Bu Dini, itu sering. Akhirnya sampai dengan hari ini. Ya sedikit cerita, saya kalau Pak Bambang profesor, saya S3 juga. Saya nggak kalah sama beliau. Cuman saya SD, SMP, SMK. Tepuk tangan dulu. Sedikit cerita dulu, saya juga mungkin seperti adik-adik semua ya. Jangan panggil saya Bapak ya, Mas saja, biar lebih mudah. Ya nggak bro? Kakak. Jadi orientasi saya dulu waktu sekolah saya di SMK. Saya kebetulan di SMK Wiwarotomo di Purwokerto. Saya lulus tahun 99. Jadi dulu saya tuh orientasi saya mau jadi dulu saya mau ke Kalimantan, saya kerja di tambang atau di RIF. Ya kan? Akhirnya saya sampai ke Kalimantan tahun 99, Juni 99 saya udah di Kalimantan. Sampai saya jadi apa? Saya jadi kuli taman, Pak. Saya buat taman sama Pak D saya. Ini sedikit cerita ya, kronologi saya, biografi saya. Terus tahun 2000 saya kerja di kargo. Kargo itu jasa kirim seperti sekarang JNT dan sebagainya. Tahun 2000 saya kurir di kargo, terus tahun 2003 saya jadi kepala operasional. Puncaknya saya di 2010
saya alhamdulillah saya jadi kepala cabang di Samarinda, PT Tritama Bela Transindo saat itu. Ada satu pertanyaan buat adik-adik semua. Dari perjalanan saya dari kuli bangunan, terus saya jadi kurir, saya jadi kepala operasi, terus jadi kepala cabang. Ya, kalau menurut kalian itu udah pencapaian maksimal belum? Saya jadi apa sampai hari itu? Kalau menurut jenengan, ini kalau yang berhasil saya kasih hadiah nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang saya capai? Saya jadi kepala cabang, ya kan? Waktu kerja saya masih dikejar waktu kerja, saya harus terpisah dengan anak istri, ya kan? Saya masih diperintah orang. Jadi saya jadi apa itu? Hah? Ayo yang tahu siapa? Jadi apa? Kalau yang tahu? Nggak ada yang tahu? Status saya masih tetap. Saya jadi karyawan. Ya, siapa yang jawab karyawan tadi? Maju mas. Maju ayo, maju. Gak mau maju kasih yang lain aja ya. Oh ya. Namanya siapa? Ayo, semangat. Nggak apa-apa. Mau milih yang mana? Yang kuping atau yang tiram? Semua? Oke, kita kasih semua. Enak kan kalau sama saya? Kurang masih ada, di bawah masih ada. Siapa dulu? Kenalin dulu. Biar tahu. Itu kepala ketua saya